Berpapasan dengan Hale, ada granat yang dilempar tadi dan satu pemain dari TEM kembali diamankan. Kali ini Farang mengusir mundur semua tim yang ada di sekitar mereka yang cukup dekat dengan LL. Ya terus kita saksikan fight demi fight yang terjadi, tapi tim Secret mendapatkan satu pemain kunci dari EVOS Reborn, Redface, ditumbangkan oleh tim Secret tadi. Ya, entah di bagian mana tapi ada tembakan balasan dari arah Microboy tadi berhasil menumbangkan satu pemain dari tim Secret, bahkan Matoy langsung dipulangkan karena lobby pawang zonanya menghilang. Ya ini yang kita harapkan, EVOS bisa membalikan ditabrak. keadaan, EVOS bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Secret, tapi tim Secret datang menuju ke arah gudang Hejo yang sedang dikuasai oleh pemain-pemain EVOS Reborn, menuju ke area dalam. Kid juga berada di area tersebut, melihat ke arah yang salah Kid tadi, membuat EVOS masih bertahan, tapi ternyata Redface low HP-nya membuat dia juga tumbang untuk kedua kalinya di waktu yang sangat berdekatan. Tapi Kid kali ini juga ditumbangkan oleh KF. Ada trade talk yang terjadi tapi KF sedikit terlambat backup yang datang dari pemain EVOS yang lainnya. Bahkan kali ini Microboy terlambat untuk bergabung ke arah fight-nya. Tim Secret sudah berhasil mendapatkan dua pemain. Laser juga bakal memberikan follow up-nya kali ini. Akan langsung terabas ke bagian paling depan. Free Fire diberikan Laser. Akan ada close combat tentunya. Dan Laser menjadi penyelamat untuk EVOS Reborn. Secret pulang ke lobby. Sampai jumpa di game pertama besok hari. Ya itu dia, ada babi dikejar macan tutul. Cakep. Sabi mantap betul, itu yang dialami oleh EVOS Reborn untuk match kali ini, memulangkan pemain-pemain dari tim Secret. Sangat-sangat mantap sekali apa yang mereka tunjukkan di awal-awal match. Itu pantun lo gue baru denger. Oh iya, iya. Halaman berapa di situ? Itu harusnya waktu EVOS mulangin back in time. Tapi gak keluar-keluar. Iya, Akhirnya dipakai di sini. Iya, gak fight lagi mereka. Besok udah gak nge-cash soalnya. Tapi kita lanjutkan kembali Lucu Bropasta, lagi, sumpah. di mana Hale saat ini bertemu dengan tim Box. Bertemu mereka di satu compound yang sama. Tembakan demi tembakan ditunjukkan Box low HP sehingga tumbang kembali pemain-pemain mereka. Tapi RRQ juga mendapatkan satu knock menuju Rabox. Ya betul, kali ini ada Chopper juga yang masih mencari keberadaan pemain dari Box Gaming. Granat sudah mulai dilemparkan, terbakar sudah ada lemparan karena Bensu terbakar kali ini. Namun backup dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan dead head. Satu lagi tumbang dari arah Hale Esport. Ada tembakan dari arah High Ground, ternyata Brick memporak-porandakan setup dari arah Hale. Dua pemain tersisa, granat sudah mulai dimasak. Akan sedikit ada gertakan yang diberikan oleh pemain-pemain Hale. Namun Brick akan memasak granat juga, dilemparkan ke sebuah ruangan. Cukup patang, lempar ke bagian luar ternyata karena ada distract move yang dilakukan oleh Hale. Masih belum ada knockdown tambahan dan Box mendapatkan timing untuk melakukan reset. Ya, Box masih bisa untuk mengelilingi area compound dari pemain-pemain Hale untuk saat ini. Bahkan mereka mencoba untuk menggunakan first aid terlebih dahulu. Hale juga sedang melakukan revive dua pemainnya. Satu sudah berhasil dan Box satu tumbang. Akan coba dipulangkan pemain-pemain mereka oleh RNG dari tim Hale. Terus maju menuju ke area depan. Bahkan Box kembali ketahuan di mana posisi pemain-pemainnya. Ya, terspot dua pemain dari Box Gaming, tapi kali ini SWAT juga berhasil diamankan dan Box hilang satu persatu pemain mereka. Hanya menyisakan satu pemain terakhir. Sandwich akan segera diberikan, bermain di bagian celah yang begitu tipis dan front shot dari Hale memulangkan Box ke arah lobby. Ya, keadaan yang membuat Box saat ini harus pulang dengan sangat-sangat cepat. Bahkan mereka berada di posisi juru kunci untuk sementara waktu Bropasta, sampai besok mereka akan bermain kembali. Ya, sampai jumpa besok di game yang pertama. Itu dia, Box masih terus harus melakukan evaluasi demi evaluasi agar mereka bisa sedikit berbicara di PMPLCA kali ini. Karena sebenarnya mereka bermain sangat barbar, tapi kebarbaran itulah yang membuat mereka berulang kali justru tusun. Ya, itu dia. Kadang-kadang bermain, kalau kata LDG strategi paling bagus adalah menyerang. Ya, tapi Kalau mereka... Fox kebanyakan nyerang kayaknya. Waduh! Vampire tiba-tiba mungkin karena ini siang hari dan trik Miramar begitu tinggi suhunya membuat mereka kayak kurang fokus untuk di game yang terakhir kali ini. Vampire sudah kehilangan satu anggota mereka, bahkan dua ternyata sudah mulai hilang. Sudah mulai terspot juga Fluket, mau gak mau bakal kabur tapi granat dari Kepun. Connect menuju ke arah seorang Fluket. Satu kembali tumbang dan hanya menyisakan batu kali ini pemain terakhir dari Vampire. Ya, semoga saja yang terakhir juga bisa didapatkan oleh pemain-pemain Baunam United supaya EVOS Reborn bisa kembali naik menuju peringkat yang kedua. Karena saat ini EVOS Reborn sudah mengejar perolehan poin dari Eagle Esport. Terus kita lihat hanya sisa satu yang terakhir dari Vampire, tapi kita menuju ke arah yang berbeda. Drone view kita menuju ke arah fight antara Back in Time dan juga Yudu Alliance for Rivals. Betul, Yudu kali ini akan ada 4 lawan 4 tentunya, tapi kita bakal melihat rotasi dari arah Dingos yang sedang diupayakan supaya mereka bisa masuk ke dalam zona. Dan sepertinya zona berikutnya keluar dari bagian LL. Ini yang gua harapkan tentunya, zona keluar dari LL karena terlalu banyak lika-liku yang ada di bagian LL. Dan dari arah Back in Time mereka agak ke sandwich dari setupnya Yudu Alliance. Tembakan dari arah seorang EP, connect dan EP menerima damage counter yang begitu menyakitkan. Menutup angle shoot sedikit, bermain lebih sabar lagi, namun EP tertangkap dari arah angle RRQ. Sandwich terjadi di arah tim
Yudu dan juga Back in Time. Ya, RRQ menjadi terpati dan mereka berada di situasi yang rata. tepat. Bahkan Back in Time dipulangkan seluruhnya oleh seorang pemburu. Diburu oleh pemain yang satu ini, Oh, Yudu stun. Lion for Rivals. Stun. Terus berupaya tapi Nerpeko melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemburu. Pemburu saat ini sedang diburu oleh pemain-pemain RRQ. Terus diupayakan dan Blue Zone juga sedang menyelimuti tubuh dari seorang pemburu. Belum. Back in Time belum rata ternyata Kui. Tadi baru 2 pemain yang dipulangkan oke. karena lobby karena masih ada 2 pemain di bagian lain. Sementara RRQ berhasil mematahkan perjalanan dari Vampire. Hilang sudah Vampire di game yang terakhir pada hari ini. Sampai jumpa besok di game yang pertama. Masih ada 13 tim tapi karena ini masih masuk di menit ke-19 dan masuk di circle yang kelima. Ya, healing juga sedang diupayakan oleh pemain-pemain dari tim Back in Time serta dari Yudu Lion for Rivals. Kali ini Aumstyle memiliki tembak angle dari yang belakang, sangat Bos. jelas untuk menuju atau untuk menembak menuju ke arah pemburu. Tapi pemburu selamat karena dia sudah terlalu jauh ngacir menuju ke tempat Nah, yang lo. salah dan dipulangkan oleh Baonam United. Maju kena, Mundur mundur kena. Sinetron baru yang nantinya bakal muncul di video dari PUBG Mobile. PUBG Mobile. Sangat luar biasa. Itu Jangan dia. lupa di-follow akun video dari PUBG Mobile Indonesia. Itu dia. Mungkin nanti muncul Ya. sinetron baru, maju kena, mundur kena versi in-game PUBG Mobile. Nah, itu Gitu. dia. Maju kena, mundur kena, diburu sama pemburu. Iya itu dia. Apes banget tadi pemain-pemain yang memang terpotong ketika mereka sedang melakukan rotasi. Dan 12 tim kali ini yang tersisa Eagle Esport bertetanggaan dengan tim Farang. Ya, terus kita lihat, terus kita pantau saat ini pemain-pemain asal Vietnam yang terus melakukan tembakan demi tembakan. Eagle Esport menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi Asa juga bersiap dengan sebuah granat di tangan kanannya dilemparkan menuju ke arah Hale yang tadi sudah memulakan box. Oke, ada follow up yang datang tapi Mort tertangkap oleh The Xavier entah dari bagian mana. Kali ini RRQ sandwich terjadi setelah tadi mereka men-sandwich satu tim, kali ini mereka yang tersandwich. Ada yang join the fight juga bahkan dari area The Xavier. Mereka juga bisa menjatuhkan pemain dari area Hale Esport. Sementara di bagian lain BN sudah dipulangkan ke arah lobby dan what happened dengan Farang? Satu anggota mereka terjatuh karena ulahnya sendiri. Ya, tapi saat ini Farang juga merupakan tim yang sedang menginisiasikan sebuah gertakan menuju ke arah compound dari pemain-pemain Eagle Esport menuju ke area depan. Hilton menjadi pemain yang tadi merupakan, kalau kita lihat, memulangkan satu pemain. Ternyata saya kira itu rekannya, ternyata lawannya karena warnanya sama. Masa mulangin teman sendiri? Makanya. Tapi gue tunggu Kok sih kalau masuk misalkan PUBG hitnya? Mobile ada friendly fire. Nah, Itu kayaknya bakal membuat strateginya akan lebih bervariasi lagi. But Nerpeko tumbang. Ada Hell yang tadi berhasil mendapatkan 1 bahkan 2 pemain. Karena sandwich dari The Xavier masih terus-terusan terjadi. Dan RRQ satu persatu anggota mereka tumbang. Hanya tinggal Voldemort yang menjadi pemain terakhir dari RRQ. Voldemort semoga saja bisa menyelamatkan Asa yang ada di depannya, tapi tidak Bang, bisa. pintunya. Asa sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Voldemort tinggal melakukan healing saja di tempat tersebut. Tadi saya belum melihat berapakah first aid yang dimiliki oleh Voldemort. Yap. Tinggal nunggu, harusnya dia bisa dapat updatean dari looting sih. Bisa ngelooting si Punya Asa ya? Asa atau bisa ngelooting dari pemain-pemain Hell yang sudah dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Dan bertetanggaan juga ternyata dengan Ion Esport. Di mana Miseri sudah mengelok angle-nya menuju ke arah Hell Esport. Kali ini ada RNG yang bakal menyambut kedatangan dari Ion. Namun tembakan dari Rocky begitu menyakitkan. 1 bahkan 2 tumbang kali ini RRQ di bagian lain dipulangkan ke arah lobby. Dan Ion memporak-porandakan pertahanan dari Hell. Last man standing masih bersembunyi di balik sebuah Tayo yang sudah mulai diincar oleh Ion. Dan lihat pergerakan dari Miseri. Begitu barbar tapi dia akan melakukan healing. Agak sedikit lebih bersabar, gak langsung maju ke bagian depan. Dan ada shoulder pick yang berhasil mendapatkan seorang Fajar. Miseri maju sedikit terlambat. Dan ini dia potongan yang begitu bagus dari Miseri. Tapi untungnya, untung banget itu Fajar masih bisa diselamatkan. Ya, itu dia sedang dialami oleh pemain-pemain aduh, Ion. kakinya. Semoga saja Ion terus bisa bertahan di match kali ini. Tapi tembakan demi tembakan yang ditunjukkan oleh Cuacong belum berhasil mendapatkan pemain Farang. Dan akhirnya percobaan kesekian kalinya Cuacong berhasil mendapatkan knock penting menuju ke arah Farang Legend. Itu susah banget sepertinya kalau kita lihat tadi begitu detail pengamatan yang dilakukan oleh pemain-pemain Eagle Esport untuk mendapatkan mata kaki dari pemain tim Farang tersebut. Dan Ion sudah kembali lagi bergerak untuk masuk kembali sedikit lebih dalam ke arah zona mengambil bagian terluar dari zona yang ke-6. Ya, terus melakukan split nampaknya pemain-pemain Ion untuk saat ini. Mereka menjadi tim yang juga masih cukup kuat karena masih lengkap 4 pemain mereka. Bergerak juga Bevi, TM Entertainment menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi Rocky Miseri meledak pemain-pemain dari Ion ke area atau maksud saya kendaraan yang mereka gunakan. Tadi ada Xavier yang kembali menjadi momok berbahaya untuk Ion. Gue gak tahu sih sebenarnya dari The Xavier mereka ada di bagian mana. Karena setiap pergerakan dari tim-tim yang datang dari utara, entah kenapa bisa diamankan oleh The Xavier. Oh itu dia.
mereka ternyata ada di seberang dari Ion, kanan dari Ion. Ya itu yang sedang dilakukan Xavier untuk saat ini. Memang dari tadi nggak kepantau Xavier dan tiba-tiba muncul mendapatkan pemain-pemain dari Ion Esports. Ini yang tidak kita harapkan namun inilah yang terjadi. Semoga saja Xavier bisa ditumbangkan oleh Fajar dan juga satu pemain Ion yang lainnya lagi. Miseri. Ya, betul, ini dia. Ada granat yang sudah mulai Frenzy. dimasak. Frenzy akan lempar tipis saja menuju ke bagian pohon sana. Meretup dan berhasil mendapatkan satu close combat dari seorang Frenzy. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua karena ditutup dengan melakukan proning. Berhasil ternyata satu pemain lagi yang ada di barisan paling depan. Namun ada backup dari arah belakang. Karena dua pemain masih bertahan dan Fajar memberikan backup yang namun tertembak juga dari arah lain lagi. Ini benar-benar dramatis. Satu orang terspot gak bisa bergerak banyak. Ruang geraknya sudah mulai terspot dan itu dia. Frenzy memulangkan laba-laba ke arah lobby. Duduk di kursi makan sambal terasi. Cakep. Ion ini tim prestasi bukan tim cari sensasi. Mereka berhasil Anjay. memulangkan tim yang berada di peringkat yang pertama. Xavier akhirnya terjawab. Obat Xavier adalah Ion Esports. Itu dia, mendingan Ion tabrak The Xavier terus. Betul. Tapi jangan sampai rata. Itu dia yang kita harapkan terjadi. Bahkan saat ini Morman bersama dengan pemain-pemain TEM masih lengkap mereka 4 pemainnya. Ion hanya sisa 1 yang terakhir. Yes, ini dia Morman yang bukan Norman. Dengan sebuah granat yang bakal dilemparkan ke depan sana tentunya. Kayaknya sampai nggak sih sejauh ini? Kalau kata Junior harusnya sampai, karena ini level PMPLC ya. Ya sangat-sangat luar biasa memang apa analisa-analisa yang diberikan oleh Junior di match kali ini. kena. Dan ternyata sampai Weh. beneran. Itu dia terbukti analisanya luar biasa. Weh, itu versi Drakor yang kaget-kaget ya. Dan kali ini dari TEM tentunya mereka bakal memberanikan diri lagi untuk maju ke depan sana. Akan menghadapi last man dari Ion yang siap untuk menyambut kedatangan 3 pemain TEM. Frenzy Di menjadi backup sama harapan Infinity. terakhir. Frenzy menjadi harapan terakhir dari Ion untuk dia bisa membawa tim ini mendapatkan placement yang lebih tinggi lagi. Tapi kanan ada satu dapat tim, satu. kiri ada satu tim. Frenzy mendapatkan satu knock pertama, mencoba untuk mendapatkan knock yang kedua mungkin menuju ke arah Exosip. Tapi low HP Frenzy harus melakukan healing terlebih dahulu, sudah melakukan boosting pastinya. Berada di belakang dari sebuah pohon, Frenzy bertahan. Cukup Healing. kuat dia di Dia sana. healing, coy. Semoga dia bisa melakukan Aduh. healing. Ternyata tidak karena pemain-pemain TEM melihat angle yang berbeda. Nice try tentunya untuk Frenzy tadi perjuangannya di game yang terakhir. 2 tim tersisa, TEM versus Infinity 4 lawan 3. 4 lawan 4 kalau misalkan pemain dari TEM bisa dibangkitkan lagi. Ya itu yang sedang terjadi dan 4 lawan 4 ternyata Bro Pasta untuk menutup hari ini. Ini seperti di hari yang kemarin saat tim Secret berhadapan dengan RRQ. Ya ini cuma berbeda tim aja tapi kondisinya sama 4 lawan 4. Smoke ada 3 yang sudah mulai terpop up kali ini. Sementara Logan dan juga Mela yang bakal menjadi pilar paling depan untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain TEM. Dan TEM lihat mereka merespon dengan begitu bagus. Split 2-2 juga sedang mereka lakukan. Dan Nuzi siap membackup dari bagian belakang. Ada satu supply yang bakal diperebutkan. Karena itu kalau dapat lumayan. Vest dan helm level 3 di momen akhir. Bahkan tadi sekilas kita lihat Nuzi itu menggunakan sebuah AWM. Pastinya sangat berbahaya. Berarti udah di-looting sama Infinity. Ya ini dia ada AWM di punggung dari Nuzi. Dia bisa membackup dari jarak yang cukup jauh dengan senjata yang sangat-sangat berbahaya. Hati-hati tapi ada satu pemain di bagian kiri, Beefy itu kalau nggak salah. Oh Beefy, sorry, bukan Beefy. Belum berubah nama ternyata. Beefy akan membackup dari bagian lower ground kanan. Tidak terlalu terbuka angle-nya. Dan ada Gatani juga yang sudah mulai memutar. Diam-diam dia bakal mengambil backline dari arah TEM. Belum terspot dan Gatani akhirnya terspot. Karena ada satu angle yang benar-benar dijaga dengan sangat rapi oleh TEM. Ya masih melakukan setup terlebih dahulu, masih membangun setup terlebih dahulu pemain-pemain dari TEM dan juga dari Infinity. Duel tim Thailand yang terjadi di akhir dari match ke-6, match terakhir di hari yang kedua kali ini. Berdekatan Mela dengan satu pemain dari TEM tadi kalau kita lihat Mela menjaga area sebelah kiri, lalu ada juga Gotani di area sebelah kanan. Akhirnya kita melihat siapakah yang akan melakukan tembakan terlebih dahulu karena setup 2-1-1 yang sedang dilakukan oleh Infinity berhadapan dengan 1-1-1-1 dari tim TEM Entertainment. Ya, ini bisa dibilang 1-1-1-1 atau 2-1 yang dilakukan oleh TEM karena mereka seringkali merubah strategi mereka. Sebuah peran terlihat di sebelah kanan, Mela sudah mulai kelihatan oleh 2 pemain dari TEM. Beefy bakal memberikan follow up-nya, 2 pick langsung segera dilakukan dan Exosip juga memberikan pick-nya di barisan paling depan dan berhasil mendapatkan satu namun trade. Knock terjadi dengan sangat cepat. Satu ditukar satu dan satu spot lagi kembali ketahuan namun Gatani di arah lain. Trade knock juga terjadi, 2 tukar 2 kali ini Sanskui. Ya, 2-2 untuk kita lihat. 2 melawan Second 2 weapon. untuk saat ini. Dia Tembakan nggak akan pegang coba senjata. dilakukan. Ternyata dia sudah tidak ada peluru mungkin Bro Oh, udah Pasta. nggak ada Dan peluru saat kah? ini revive akan coba dilakukan mungkin. Pemain-pemain Butuh TEM peluru. sangat-sangat Butuh peluru. berani dia untuk maju menuju ke arah Nggak ada peluru. Berhasil What? untuk melakukan tembakan demi tembakan dan sudah tidak ada peluru. Semuanya nggak punya peluru kah? Betul. Untuk match kali ini. Nggak punya Wow, peluru. semuanya Sharing, nggak punya sharing. peluru untuk saat ini. Tapi ternyata Flu masih punya peluru yang terakhir dan dia mendapatkan Wow. winner chicken dinner menjadi hero untuk timnya.
Gokil banget Tem dan juga Infinity battle papan atas terjadi di last moment hari yang kedua. Sama-sama kehabisan peluru, sama-sama jadi